Halo, selamat datang di channel Kongko United TV, channel di mana Anda bisa mendapatkan konten seputar analisa pertandingan dan juga bursa transfer Manchester United. Pada Kongko sebelumnya saya ada ngomongin tentang ya kemungkinan kita nggak bakal beli pemain bintang ya. Seandainya kita beli pemain pun juga pemain yang ya mediocre lah, atau pemain bagus yang udah mulai tua dan nggak jelas lah kedepannya gimana. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau ngomongin tentang kedepannya gimana nih, ya kan? Tim kita ini Manchester United gimana di season 2020-2021, ya? Kalau kita lihat di sini nih, ini adalah best timnya kita ya dari sebelumnya ya. Mungkin di musim depan De Gea mungkin bisa bersaing dengan Dean Henderson ya, karena dia nggak balik lagi ke Sheffield United, dan kita tahu Sheffield United udah dapetin Aaron Ramsdale ya, kiper baru ya. Dan juga mungkin yang menjadi pertanyaan adalah kenapa saya milih Fred ya sebagai bestnya tim Manchester United sekarang ini ya. Menurut saya Fred itu plus minus sih sama Matic ya. Kalau Matic emang defending capability-nya lebih ada, cuman dia kalau kita mau nyerang ya, dia lama gitu loh, lama dalam megang bola ya, jadi lebih lambat semuanya gitu bola penyerangan kita. Dia kalau megang bola dia bisa dribbling kiri kanan dulu 2-3 kali terus baru oper gitu. Mending kalau dia oper ke depan, dia biasanya oper ke samping atau ke belakang gitu loh, jarang dia oper ke depan. Kalau sama Fred saya lihat dia kinerjanya lebih ada, dia lebih lebih bisa lah untuk tempo cepat gitu loh dalam menyerang ya. Jadi saya bilang Fred sih chemistry-nya juga mulai ada dengan Pogba di tiga pertandingan terakhir. Jadi dia menurut saya cocok ya. Oke. Nah sekarang gimana ini tim kita nih dengan melawan yang di atas kita dulu deh kita ngomong ya. Kita ada ketinggalan berapa ya, hampir 20 poin kali ya sama Ipul sama si Man City ya kan, main jauh lah. Kita bisa nggak nyusul mereka dengan tim ini? Menurut saya tim ini nggak jelek ya. Sekarang kita ngomongin dulu, ini tim ini nggak jelek, bukannya tim cuman ini untuk menyusul mereka itu sangat susah gitu saya bilang, karena kita tahu kita tuh bisa ada injury ya kan. Luke Shaw yang sering injury, Rashford pun pernah injury, Martial, Pogba, benar nggak itu injury semua itu kemarin ya. Jadi tim ini kalau nggak ada injury menurut saya sih bisa nempel lah sedikit ke Man City gitu, minimal kita untuk posisi 2 bisa. Cuman ya kita tahu itu nggak mungkin ya. Kita ada main di Carabao, kita ada main di FA, kita ada main di Champion, di Liga ya. Jadi itu nggak mungkin nggak ada injury, dan kalau nggak ada injury ya pelapis kita tahu sendiri kan nggak bagus. Jadi kalau saya bilang di season depan tanpa datangnya pemain bintang ini berat untuk nyusul dua di atas kita ya, si Ipul sama si Mencit. Dan juga kita tahu nih Ipul sih udah cukup mateng ya timnya ya. Dia cuma nambah pelengkap lah, nambah dikit. Cuman kita tahu Mencit juga dia lagi memperbaiki sektor pertahanan tuh ya kan. Pemain tengah dia sama pemain depan bagus-bagus semua ya kan. Backupnya juga bagus-bagus semua. Cuman defendingnya dia masih kurang, makanya dia datangin Nathan Ake ya kan. Dan juga dia kalau nggak salah mau datangin Koulibaly juga dari Napoli kalau jadi itu ya. Jadi dia memperbaiki sektor pertahanan tuh. Jadi Manchester City di musim depan adalah Manchester City yang lebih bagus dari yang sekarang ya. Itu perlu kita tahu ya. Nah saya merasa berat kalau untuk nempel di Man City. Jadi kita antara 3 atau 4, betul nggak? 3. Sekarang kita lihat di bawah kita ada Chelsea ya. Chelsea nggak perlu diomongin di bursa transfer kali ini. Itu orangnya itu lagi setanan itu ya, Abramovich ya. Itu semua pemain dibeli kali sama dia kan. Hakim Ziyech udah dibeli, jelas lebih bagus dari Willian ya kan. Willian udah tua ya kan, udah mulai ya on off lah performanya kalau udah tua, bener nggak? Terus ada dia beli Timo Werner, jelas itu striker yang jauh lebih bagus daripada Tammy Abraham, jauh lebih bagus dari Oliver Giroud ya. Terus dia mau beli Ben Chilwell ya, itu kemungkinan besar jadi ya. Dia memperbaiki semuanya dan pasti dia mau ganti Kepa. Dia beli kiper juga. Kita bisa lihat tuh mereka serius mau juarain EPL. Mereka serius banget mau juarain EPL ya. Sementara kita nggak ada rumor apapun kecuali Jadon Sancho yang sangat promising ya, maksudnya mendatangkan pemain bintang. Sisanya ya pemain yang nggak jelas menurut saya sih. Pemain bagus lah, bukannya pemain jelek, cuman ya nggak ada prospek untuk sebagai game changer seperti Sancho. Nah menurut saya jadi rada susah nih kita nih untuk bertahan ya.
di top 4 ya. Karena Arsenal pun memperkuat diri, benar nggak? Dia masukin Willian. Mungkin Willian itu sebagai backup PP lah kalau dia lagi nggak konsisten, benar nggak? Dan kita tahu PP itu nggak konsisten. Dan juga dia lagi memperkuat back ya kan, karena backnya mereka rapuh banget ya kan. Gabriel Magalhaes sudah pastilah di join itu ya kan. Kalau nggak di join itu atau Napoli kan, cuman ya buat apa ke Serie A, benar nggak? Kemungkinan besar dia dapat Gabriel Magalhaes. Jadi dia Arsenal musim depan itu lebih bagus dari Arsenal musim ini. Jadi banyak tantangan juga dari tim-tim di bawah kita. Ya, jadi kalau saya bilang season depan ceritanya mirip dengan season ini. Ya, kalau season ini kita ibaratnya kita fighting for top 4, benar nggak? Season depan pun hal yang sama menurut saya. Kalau kita nggak sign pemain yang bintang ya, pemain bintang game changer yang akan memperbaiki tim yang kita punya sekarang ini, ya memperbagus, memperkuat, itu udah pasti kita bakal fighting di top 4 lagi. Ya, karena tim di atas kita makin kuat, ya kan? Manchester City makin kuat, ya Ipul sih udah pasti paling kuat lah, benar nggak? Ya kan sekarang ini, ya kan. Malas juga sih saya ngomong begitu karena si Ipul gitu ya. Cuma itu ada fakta, ya kan. Tim di bawah kita juga memperkuat diri. Chelsea terutama yang kita poinnya sama, ya kan. Dan sekarang dia memperkuat diri gitu. Dan materi pemain Chelsea pun nggak jelek. Sekarang ini nggak jelek gitu sebenarnya, ya kan. Banyak banget pemain muda yang kayak Pulisic, benar nggak, Mason Mount. Itu yang bahkan dia punya back juga ada yang bagus gitu, banyak yang bagus. Jadi saya bilang ini kita bakal fighting di top 4 ya. Untuk mau deketin Ipul atau Manchester City ya, itu rada berat. Kalau saya bilang kita fighting untuk masuk ke top 4 dengan lawan Chelsea ya kan, ataupun Arsenal gitu ya kan. Ya, dan juga Tottenham lah. Leicester saya nggak tahu dia ada beli pemain atau enggak ya sekarang ini ya. Cuman ya gitu, nasib kita dengan tim yang sekarang ini, dengan backup yang ada, bakal tetap coba fighting di top 4. Kita nggak bakal ganggu si Pool untuk juara EPL. Ya, bahkan Chelsea kalau saya bilang candanya Lampard bisa mengolah ya pemain-pemain barunya yang baru datang itu semua. Itu dia bisa challenge untuk inilah juara 2 atau juara 1 lah kalau saya bilang. Ya, itu adalah fakta yang ada. Ya, kesel juga sih ngeliatnya. Kalau Sancho jadi aja saya mah lebih confident gitu loh ya kan, lebih confident. Minimal lini depan kita tuh aman. Cuman ya kelihatan saya bilang sih udah berat, Sancho sih udah berat jujur aja. Dan nggak ada kabar pemain bintang lain yang kita mau sign. Jadi ya kita berharap aja lah dan dukung terus Manchester United. Yang berharap paling besar sih nggak ada yang cedera sih, kalau nggak ada yang cedera sih harapannya masih bagus lah ibaratnya ya, bisa nempel dikit lah kalau saya bilang sih ke juara 2 gitu. Maksudnya top 4 itu nggak terlalu pasti di tangan kita gitu kalau nggak ada yang cedera nih dari tim inti kita. Jadi sekilas itu analisa saya gimana tim sekarang kita ini nasibnya di season depan. Ya, mungkin ini masih bisa berubah ya, kita tahu masih 3 minggu lagi season mulai ya kan, 2-3 minggu lagi lah gitu kan. Dan juga bursa transfer masih panjang gitu loh. Cuman kalau kita nggak datangin pemain bintang, menurut saya nasibnya sih mirip-mirip aja ya. Pemain bintang tuh nggak memperkuat tim kita gitu loh ya kan. Pemain biasa-biasa aja, pemain bagus tuh nggak memperkuat tim kita. Pemain bintang itulah yang bakal membuat membedakan gitu loh. Seperti kita mendatangkan Bruno Fernandes, itu bedanya jauh sekali bukan. Nah, kita datangin lagi nih Bruno Fernandes kedua nih gitu kan, siapa itu, Sancho atau siapa gitu, itu pasti bakal membantu kita banget gitu loh. Ya, makanya saya nggak pernah tertarik untuk ngomongin transferan yang lain gitu ya, kayak si Douglas Costa lah, si James Rodriguez, siapa yang lain-lain itu saya nggak tertarik ngomongin mereka gitu, karena ya nggak bikin saya semangat ya. Jadi ya inilah kalau saya bilang faktanya yang ada ya, kita nggak mungkin, kayaknya sih udah nggak mungkin sign Jadon Sancho. Seandainya kita sign pemain-pemain biasa gitu loh. Jadi nasib kita seperti apa ya, udah pasti kita bakal fighting di top 4. Oke? Sekian video dari saya. Thank you for watching.